Pembalasan istri dikhianati. Bab 99. Ki, kenapa kamu makin menjauh? Tanya Angga pada Kayla saat mereka sudah pulang sekolah. Dari tadi memang Kayla sengaja menghindari Angga, dia tidak mau terlalu memberikan harapan pada cinta monyetnya ini. Tidak. Aku seperti biasanya enggak. Kamu berbeda Ki, tekan Angga. Ki, kamu kenapa tidak masuk beberapa hari ini? Tanya Tina sahabat Kayla. Iya Ki, sepi tahu kalau nggak ada kamu, sahut Bunga sahabat Kayla yang lainnya. Itu. Aku menghadiri pernikahan kakak sepupuku, jawab Kayla tak sepenuhnya berbohong karena memang Ardian menikah. Wah. Kamu juga ikut di henna ya Ki, pasti kamu cantik saat itu, kenapa tidak undang kita? Kan lumayan Ki bisa makan gratis, ujar Tina sambil terkekeh kecil dan melihat ada bekas henna yang sudah memudar di tangan Kayla membuat Kayla gugup dan menyembunyikan tangannya. Iya. Hanya iseng-iseng saja hari itu, aku lupa, jawab Kayla cepat. Ki, kamu tahu drakor yang kita tonton kemarin? Aktor Koreanya mirip sama kakak-kakku Sam, ucap Bunga dan diangguki Tina setuju. Kalau kamu lihat pasti kamu suka deh. Aku yakin nggak deh Tin, soalnya Kayla sudah bosan lihat Kak Sam, sahut Bunga. Siapa bilang, jawab Kayla cepat membuat Angga menatapnya tajam. Ki, kenapa kamu sering sekali bersama kakak sepupumu itu? Tanya Angga karena dia beberapa kali melihat Kayla dan Sam. Kamu tidak tahu kalau mereka memang dekat nggak? Lagian Kak Sam tampan seperti Lee Jong Suk, suami idamanku, jawab Tina cepat. Iya, Kak Sam tampan, jawab Kayla tanpa sadar. Ki, ujar Angga tidak suka. Kenapa kamu cemburu begitu nggak? Kak Sam dan Kayla kakak adik, sahut Bunga membuat Kayla tersadar dan gugup. Aku ingin main ke rumahmu Ki, ucap Angga. Jangan, aku tidak bisa nggak. Kenapa Ki? Bukannya kita sudah berjanji akan melanjutkan kuliah bersama ke luar negeri, dan aku butuh tahu orang tuamu agar mereka mengizinkan anaknya ini bersamaku nanti. Tidak perlu nggak, sepertinya hubungan kita tidak bisa dilanjutkan lagi. Ki, kamu kenapa? Tanya Angga penasaran dengan keputusan mendadak Kayla. Aku tidak bisa nggak, maaf. Kayla berdiri saat melihat mobil Sam datang menjemputnya, dia langsung berlari ke arah mobil Sam. Ki. Kayla, pekik Angga tapi tak dihiraukan Kayla. Jalan Kak. Pinta Kayla cepat. Kamu kenapa Ki? Tanya Sam khawatir. Tidak apa-apa, ayo jalan Kak, mohon Kayla membuat Sam segera menjalankan mobilnya. Kayla kenapa? Tanya Angga pada Tina dan Bunga. Tidak tahu. Kayla hanya diam dia dalam mobil, dia merasa menjadi manusia terjahat saat ini memutuskan Angga tanpa sebab. Padahal baru beberapa pekan ini mereka berpacaran tapi mau bagaimana lagi, dia sudah menikah tidak mungkin bisa melanjutkan hubungan ini. Kamu kenapa? Tanya Sam dan dijawab gelengan oleh Kayla lalu segera turun dari mobil Sam. Ki, kamu kenapa? Tanya Sam mengejar Kayla dan memegang tangannya tapi ditepis oleh Kayla. Ki, seharusnya aku yang marah bukan kamu, tunjuk Sam. Kenapa Ki tidak boleh marah, apa semuanya kakak yang menentukannya? Ki, kakak tidak melarang kamu marah, tapi harus ada penyebab jelasnya, tapi ini kakak yang harusnya marah Ki karena kamu istri kakak, dan seorang istri tidak boleh berhubungan dengan lelaki lain, jelas Sam. Ki sudah memutuskan hubungan dengan Angga tapi kakak yang seolah-olah seperti menghakimi Ki, kesal Kayla. Oke kakak minta maaf,
Jangan begini Ki, nggak enak sama bunda, bujuk Sam. Kayla menghentakkan kakinya lalu segera masuk meninggalkan Sam membuat Sam menendang kakinya ke udara. Cukup Lex. Ini yang terakhir kalinya kamu menyakitiku. Jika kamu tidak ingin aku menjadi istrimu, ceraikan aku Lex. Pekik Vivian kesal karena semalam Alex pulang dengan keadaan mabuk dan tubuhnya penuh dengan tanda merah, bahkan saat ini Alex masih tertidur di ranjang apartemen mereka. Aku menyangka menikah denganmu akan lebih baik, ternyata tidak. Aku sudah meninggal Sam kekasihku hanya demi lelaki pecundang seperti kamu. Mendengar Vivian yang mengoceh sambil menangis membuat Alex terbangun dan mengusap wajahnya pelan. Aku tidak mencintaimu, tegas Alex. Jadi untuk apa kau menikahiku? Papa. Papa yang menginginkan kau menjadi menantunya. Aku sudah memiliki kekasih yang aku cintai. Aku Alex membuat Vivian terdiam. Hatinya sakit mendengar pengakuan Alex saat ini. Apa tidak ada sedikit rasa untukku Lex, agar aku bisa bertahan dengan pernikahan ini? Mohon Vivian, tapi dijawab gelengan pelan oleh Alex membuat Vivian menitikkan air matanya bahkan kini menangis lebih dalam. Ceraikan aku, pinta Vivian pelan. Jika aku bisa aku akan menceraikanmu saat ini juga Vi, tapi aku tidak bisa, aku lemah. Semua pemberian papa akan dia sita jika aku menceraikanmu saat ini, tekan Alex. Apa alasannya Lex? Apa alasan papamu membantu keluargaku hingga aku harus berakhir memiliki rumah tangga seperti ini? Alex meremas rambutnya kasar, dia juga tidak tahu apa alasan papanya meminta Vivian untuk menjadi istrinya sedangkan Alex sudah punya calon istri sendiri. Vivian berlari ke kamar mandi, dia ingin menangis sejadi-jadinya di kamar mandi agar tak ada satu orang pun yang melihatnya. Ki, maafkan kakak, bujuk Sam memeluk tubuh Kayla dari belakang. Sam merasa dia memang harus banyak mengalah pada Kayla. Kak, lepas. Kenapa harus dilepas? Tanya Sam. Malu tahu, nanti bunda masuk Kak, ujar Kayla ketakutan. Bunda tidak akan masuk Ki. Lepas Kak, nanti Ki gigit lo, ancam Kayla. Gigit saja kalau mau, sepertinya kamu saat ini menjadi penyuka daging manusia, jawab Sam santai membuat Kayla geram dan mencubit kecil tangan Sam yang melilit di perutnya. Au! Sakit Ki, ringis Sam melepaskan pelukannya. Sudah Ki katakan lepas, untung hanya dicubit, kalau digigit bisa rabies, jawab Kayla sambil memonyongkan bibirnya. Sam langsung mencium pipi Kayla, gemas melihat bibir istrinya ini membuat Kayla menjerit. HMMMPPP, bibir Sam menutup bibir Kayla yang tengah menjerit membuat Kayla terdiam, mata mereka saling bertemu pandang bahkan jantung Kayla serasa ingin copot saat ini. Teringat jelas oleh Sam istri kecilnya ini masih berhubungan dengan lelaki lain membuat Sam berpikir bisa saja Kayla ingin memintanya mengakhiri pernikahan ini nanti. Bagaimana dengan nasib dirinya dan keluarganya nanti? Pasti oma dan mamanya akan kecewa berat. Bagaimanapun dia harus bisa menyentuh hati Kayla dan memiliki rumah tangga seperti mama dan papanya. Meskipun tanpa cinta Sam akan buat Kayla mencintainya. Kamu masih berhubungan dengan dia Ki? Tanya Sam. Siapa? Angga maksud kakak. Tanya Kayla balik. Jadi namanya Angga? Kami sudah putus. Jadi kamu beneran pacaran sama bocah ingusan itu Ki? Tanya Sam terkejut. Kak, apa semua yang sebaya dengan Ki adalah bocah ingusan? Tanya Kayla kesal. Ya. Masih sekolah sudah cinta-cintaan. Apa bedanya dengan Ki, malahan sudah menikah. Tapi kita beda Ki.
Beda apanya, Ki dan Angga hanya berpacaran Kak, dan kita sudah menikah beda apanya. Statusnya gitu. Tanya Kayla ketus. Jika iya, kita malahan lebih parah, lanjut Kayla tak memberikan Sam jeda untuk bicara. Gimana tahu hubungan kita akan begini Kak, dulu status kita itu kakak adik, bahkan teman-teman perempuan Ki banyak yang mengagumi kakak, lagi pula Ki dan Angga hanya cinta monyet biasa, jelas Kayla lagi membuat Sam sedikit lega, setidaknya Kayla sudah berusaha jujur padanya. Kayla mengalihkan pandangan ke arah luar, dia sedikit kesal dengan Sam kali ini. Sayang, Una tunggu di sini dulu ya, Mama mau bicara sebentar dengan Papa, ucap Kiara pada Luna dan diangguki bocah perempuan itu patuh. Luna sedang bermain di ruangan Kiara yang memang Kiara sulap senyaman mungkin untuk meletakkan Luna jika dia ke kantor. Mas. Panggil Kiara masuk ke dalam ruangan Andre, tapi pandangan Kiara tertuju pada Linda yang sedang membersihkan jas Andre entah karena apa. Sayang, ujar Andre gugup, dia khawatir kalau Kiara malah salah paham karena tadi Linda menumpahkan minumannya di jas Andre. Kamu, tunjuk Kiara pada Linda dan menatap Linda penuh amarah tapi dia tidak mau marah di hadapan Linda karena akan membuat perempuan ini merasa menang. Sayang aku bisa jelaskan, ucap Andre. Tidak perlu mas, aku tahu maksud dia datang kemari kenapa. Dia mau kamu kembali padanya. Tidak mas, aku hanya ingin bertemu Luna, itu saja dan jika kamu mengizinkanku bersama Luna beberapa pekan ini, aku ingin mengajaknya liburan, jawab Linda melembutkan suaranya. Bukannya Kiara tidak tahu kalau Linda akan mencuci otak Luna untuk membenci dirinya. Lin, sudah berapa kali aku katakan, untuk saat ini kamu belum bisa membawa Luna dulu, dia belum mengenalmu, biarkan kami mengenalkan kamu perlahan padanya, ucap Andre tegas. Tapi mas. Lin, saat ini yang Luna tahu hanya Kiara mamanya bukan kamu, jadi tolong jangan egois, pinta Andre membuat Linda mengepalkan tangannya sedangkan Kiara tersenyum tipis. Jangan mendatangi sekolah Luna karena tidak akan ada guru yang memberikan kamu izin ungu membawanya, itu hanya akan mempermalukan dirimu sendiri, sahut Kiara membuat Andre terdiam karena Linda tanpa izin mendatangi sekolah Luna. Kamu mendatangi sekolah Luna Lin. Aku hanya rindu pada Luna mas. Tapi tidak sekarang Lin. Ini untuk yang pertama dan terakhir kalinya kamu mendatangi sekolah Luna, tegas Andre membuat Linda semakin kesal. Linda menatap tajam wajah Kiara, terlihat jelas mantan istri dan istri sah ini sedang bermusuhan. Mau apa lagi kamu di sini? Mau melihat kemesraan saya dan suami saya, ujar Kiara membuat Linda menghentakkan kakinya lalu segera pergi. Untung saja Kiara sudah menyembunyikan Una di ruangannya jika tidak Linda bisa melihat bocah perempuan itu. Setelah Linda pergi Kiara menatap Andre tajam, kali ini dia ikut emosi pada suaminya ini, kenapa Linda bisa berusaha menarik perhatian Andre tadi. Jika aku tidak datang segera entah apa yang terjadi, ketus Kiara. Sayang, kamu salah paham. Linda tidak sengaja menumpahkan minumannya di jasku. Lalu dengan caranya dia berusaha menggodamu, potong Kiara. Ki, ini hanya kebetulan saja. Awas saja kamu kalau berani macam-macam mas, aku tidak akan segan-segan pergi dari kehidupanmu, ancam Kiara membuat Andre menelan selaivannya. Aku bukan perempuan lemah mas. Tidak ada kata maaf untuk pengkhianat dalam hidupku, tegas Kiara lalu segera pergi keluar. Sayang.
Panggil Andre tapi tidak dihiraukan Kiara. Dia ingin memberikan pelajaran pada suaminya ini untuk bersikap tegas dengan mantan. Ma, aku ingin pulang sekarang, isak Vivian saat menghubungi mamanya. Kamu kenapa Vi? Kenapa ingin pulang? Tanya mamanya. Ma, Aku, Alex segera mengambil ponsel Vivian lalu membantingnya hingga hancur berkeping-keping. Lex. Apa-apaan, kamu, marah Vivian. Sudah aku katakan padamu jangan bertindak sesukamu jika tidak mau berakhir di sini dengan siksaan dariku, ancam Alex membuat Vivian bergedik ngeri. Aku belum bisa melepaskanmu saat ini Vi karena papa belum mengizinkannya. Bersabar sayang, jika dia sudah tidak membutuhkanmu pasti kamu akan dilepaskan dengan sendirinya, jawab Alex membuat Vivian lagi-lagi menangis, entah kenapa dia bisa terjebak di keluarga ini. Lex. Aku mohon biarkan aku pulang ke Jakarta, aku janji tidak akan bercerita apapun tentang kamu, aku akan mengurus perceraian kita Lex. Plak. Satu tamparan keras melayang di pipi mulus Vivian hingga sudut bibirnya mengeluarkan darah segar. Jika papa memperbolehkannya sudah aku lakukan dari awal kita menikah karena kamu hanya menyusahkanku dengan semua permintaanmu, tapi aku tidak bisa. Pekik Alex kesal sambil menarik rambut Vivian. Lex. Sakit. Lepas, mohon Vivian menangis. Sakit. Kamu tahu ini sakit bukan, jadi jangan bertindak yang membuat kesabaranku habis, cukup sudah kamu membuat kesalahan Vi, jangan pernah larang apapun keinginanku, tegas Alex melepaskan cengkraman rambut Vivian. Lagi-lagi hanya tangisan yang bisa diperbuat Vivian, dia tidak menyangka bisa terjebak dengan situasi ini. Pernikahan yang jauh sekali dari pemikirannya yang akan menjadi ratu dan bolak-balik ke luar negeri untuk shopping tapi ternyata salah. Dia salah besar, Sam jauh segalanya dari Alex.